محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Asy-Syabaab kita tercinta, seraya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah.
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini saya ingin berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian, utamanya pada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul memetik hikmah dari Isra Mi'raj. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Rajab yang mulia ini, tentu kita mengingat kembali peristiwa besar yang tersimpan di dalam memori kita, yaitu peristiwa di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab, 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menjelang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad SAW mengalami cobaan yang cukup berat, sehingga tahun itu dikenal dalam sejarah Nabi sebagai tahun huzni, tahun duka cita. Cobaan dan ujian yang dialami Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, meninggal dunia. Setelah Abu Thalib wafat, tidak lama kemudian istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, menyusul wafat. Pasca kematian Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, serangan kaum kafir Quraisy semakin gencar dan dahsyat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Thaif dengan harapan agar mendapat dukungan dari penduduk di sana. Akan tetapi hadirin, harapan itu jauh dari kenyataan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Nabi Muhammad SAW diusir dari Thaif. Bahkan beliau dihina, dicaci maki, dan dilempari batu hingga beliau berdarah-darah. Sungguh biadab perlakuan mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat Nabi Muhammad SAW mengalami ujian dan cobaan yang bertubi-tubi dan diselimuti duka cita yang begitu dalam, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau untuk dipersaksikan pada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dengan diisra mi'rajkannya baik badan dan rohnya pada suatu malam yang penuh hikmah dan sakral, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini sebagaimana diterangkan dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke
ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat secara langsung berbagai peristiwa besar yang mengagumkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahagungannya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, jiwa Rasulullah SAW semakin kuat dan tabah untuk terus berjuang. Menurut suatu riwayat diceritakan bahwa menjelang Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkannya, terlebih dahulu beliau menjalani pembedaan atau operasi oleh malaikat Jibril dengan dibantu malaikat Mikail untuk menyucikan dan membersihkan hati dan jiwa beliau dari penyakit hati. Setelah itu lantas diisi dengan sifat ilmu, yakin dan Islam. Kemudian setelah itu baru di-Isra Mi'rajkan untuk menghadap kehadirat Allah yang Maha Agung. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang agung itu sesungguhnya menyimpan hikmah yang besar dan sangat penting yang dapat kita petik oleh setiap muslim untuk menambah ketebalan imannya. Di antara kenyataan sejarah yang ada seputar peristiwa tersebut adalah sikap dan perilaku yang muncul saat itu setelah beliau menceritakan kepada para sahabat. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada yang langsung mengambil sikap keluar dari Islam dan menyatakan murtad. Namun tidak sedikit yang semakin tebal keimanannya kepada beliau. Di dalam Al-Quran telah dinyatakan, apapun yang diinformasikan Al-Quran itu baik, yang berdimensi gaib maupun real adalah benar adanya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain dari hal tersebut, faktor lain yang bisa kita petik dari peristiwa besar itu adalah bahwa sebagai manusia kita harus meyakini dengan penuh kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sadar betul bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah memiliki banyak keterbatasan. Hal ini menjadi penting sebab seringkali manusia memiliki kecenderungan menyombongkan intelektualitasnya, merasa serba tahu, mampu atau serba bisa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Betapapun tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia, jangan sampai membuatnya kehilangan kendali, terbius, dan merasa paling tahu mengenai segala sesuatu. Dan jangan sampai menjadikan ilmu pengetahuan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi sebagai satu-satunya kebenaran di dalam segala hal. Sebab hadirin, kebenaran mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyunya Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah
khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini melalui peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita benar-benar mampu menggerakkan perenungan yang mendalam tentang bagaimana cara intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas kita. Apa yang selama ini kita jadikan sebagai ukuran dalam menilai suatu kebenaran, serta sejauh mana nilai-nilai keimanan itu benar-benar hidup dan tercermin dalam sikap serta perilaku kita sehari-hari. Semoga peringatan ini membawa manfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta mendorong kita menjadi hamba yang lebih taat dan bertanggung jawab. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.